Kasus pembunuhan dengan tersangka Hori, warga desa Sombo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ini ternyata cukup rumit. Selain melakukan pembunuhan, Hori juga dituding telah menjual anaknya kepada keluarga Sahar, orang yang memberikan utang kepadanya. Sahar lagi utang 500. Hori tak punya uang. Ini bawa katanya. Dia berapa itu? Sudah gede? Di bayi. Untuk membuktikan kebenaran informasi ini, tim menyingkap tabir bertemu keluarga Sahar yang merupakan kawan lama Hori saat ia merantau di Medan, Sumatera Utara. Dan inilah penuturan Sahar kepada kami. Ceritanya gini Pak, waktu ada di perantauan saya, si Hori itu punya hutang ke saya 500, sedangkan saya mau pulang ke Jawa, saya tagih, katanya tidak punya uang, anaknya disuruh bawa, gitu Pak. 10 tahun sudah Sahar merawat buah hati Hori. Ia pun bersedia jika Hori hendak mengambil kembali anaknya, tapi dengan satu syarat. Ya nggak apa-apa Pak, yang penting itu Pak, mulai umur 3 bulan sampai 10 tahun, ya itu gimana kan gitu Pak. Inilah Hori, pria yang menjadi sumber kekisruhan. Kami pun berkesempatan untuk mewawancarainya. Dimulai dari cerita awal mulanya, ia bisa membunuh Muhammad Hollar. Sudah mau pulang ke rumah, nampak Hartono itu ya, boncengan, teruslah saya langsung bacok itu. Padahal itu setelah saya bacok, itu salah salah orang. Yang saya bacok itu pas Hola. Nah disitulah saya bantu, saya angkat, habis itu saya minta tolong sama Bu Mansur. Habis itu si Holik itu adiknya Hola itu yang berteriak, saya langsung lari ke rumahnya Pak Kades. Hori juga menceritakan idenya menipu Hartono dengan melibatkan istrinya, Lasmiati. Beli HP bekas, terus dapat gambar itu, habis itu saya kirimkan, biar kita dapat kiriman terus dari Hartono. Cuman istri saya yang ngomong, kalau ditanya siapa nama, Holipa gitu aja. Soal tudingan ia melarikan diri ke Kalimantan karena menghindar untuk membayar utang, Hori membantahnya. Bukan saya mau kabur ke Kalimantan. Ke Kalimantan saya jual pisau untuk ayam. Setelah sampai di sana, ada 15 harian, saya telepon ke rumah sama kawan aku. Dek, tolong minta tolong belikan beras, antarkan ke rumahku. Setelah sampai di rumah, yang antarkan beras tuh telepon sama saya. Bang, istrinya nggak ada. Kemana? Dibawa Hartono. Nah setelah itu saya telepon, kalau istri kebalikan bilang, itu kan saya malu sama orang, kalau uang saya ganti. Dan inilah bantahan Hori saat ditanya soal kasus jual beli anak. Kalau dibilang saya punya hutang bayar anak, saya enggak ada itu. Masa melahirkan aja saya lebih 2 juta bayarnya di sana. Saya dibilang punya hutang 500 mau kasih anak. Mana tega saya begitu, Mas? Kasus yang melibatkan Hori ternyata melebar. Dan bukan tidak mungkin, Hartono, Lasmiati dan Sahar ikut terjerat hukum. Ini masih kami dalami
pengakuan-pengakuan ini karena dari Lasmi sendiri mengatakan bahwa dijual oleh Hori sejumlah 500.000 ke anaknya mereka dan dia tidak izin-izin kepada Lasmi. Tentu ini butuh pendalaman terkait masalah kasus ini. Nah, di sini juga ada pemalsuan surat karena dalam surat pemalsuan dalam surat lahir ini di situ dicantumkan bahwa ibunya yang melahirkan ini dari rahimnya Bu Sukaisi, istrinya dari Pak Sahar. Sementara untuk Hartono dan Lasmiati bisa dijerat dengan kasus perzinahan. Dalam peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Hori terhadap Hola, ini juga kita ternyata melihat ada sebuah cinta segitiga yang ada di dalamnya. Karena si Hori ini punya istri yang namanya Lasmi. Nah, informasi mereka berdua mereka menikah di Medan. Nah, cuman kemudian si Lasmi saat ini menikah dengan Hartono kan tanpa sepengetahuan Hori pada saat Hori ke Kalimantan karena menghindar utangnya dikejar. Di sini yang akan kami lihat apakah antara Hartono dengan Lasmi terjadi perzinahan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di kita. Karena menurut si Hori dia dengan Lasmi menikah resmi, ada surat KUA-nya, tapi pengakuan si Lasmi sendiri bahwa mereka tidak pernah menikah resmi. Tapi ya kesepakatan saja kumpul kebo lah